Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok beras ketan di rumah, yuk kita bikin dodol yang satu ini. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk aja langsung jadi. Untuk rasanya enak, manisnya pas, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun suguhkan buat di hari raya nanti. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan atau wajan, masukkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih lalu kita tiriskan. Biar wangi, tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Nyalakan api kompor sedang cenderung kecil ya. Kita masak beras ketannya hingga kering dan warnanya kuning kecoklatan. Di tahap ini teman-teman sebaiknya kita aduk-aduk terus ya supaya nggak gosong. Nah, setelah kita aduk-aduk kelihatan beras ketannya ini kering, warnanya berubah kekuningan seperti ini. Oke, udah cukup ya, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat, kita biarkan di suhu ruang hingga dingin baru bisa kita haluskan. Setelah kurang lebih 1 jam kita biarkan di suhu ruang, beras ketannya ini udah dingin, langsung aja kita haluskan. Di tahap ini biar lebih mudah, di sini saya gunakan chopper, teman-teman bisa juga gunakan blender. Kita masukkan beras ketannya sedikit aja ya. Langsung aja choppernya kita tutup, kemudian kita haluskan. Kita haluskannya tidak sampai halus ya teman-teman, masih ada tekstur beras ketannya, biar nanti saat kita gigit ada krenyes-krenyesnya. Nah seperti ini, untuk teksturnya masih ada kasar-kasar sedikit ya. Nah ini setelah kita chopper semua beras ketannya, hasilnya sebanyak ini ya, sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan pan atau wajan, masukkan 300 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus, kemudian kita masukkan 80 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 300 ml air. Nyalakan api kompor sedang aja, kita masak gula merahnya ini sambil diaduk-aduk. Kita tunggu hingga gula merahnya larut dan mendidih ya. Untuk gula merahnya teman-teman cari yang kualitasnya bagus biar rasanya enak dan warnanya hitam pekat ya. Nah ini gula merahnya udah larut dan udah mendidih seperti ini. Matikan api kompornya, langsung aja kita angkat. Lanjut kita siapkan pan yang agak besar, langsung aja kita masukkan larutan gula merah yang kita masak tadi sambil disaring ya teman-teman biar hasilnya halus. Kemudian kita masukkan 700 ml santan kekentalan sedang. Nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Setelah mendidih seperti ini kita masak lagi santannya hingga agak sedikit menyusut ya. Nah kalau udah menyusut dan sedikit mengental seperti ini, selanjutnya langsung aja kita masukkan beras ketan yang kita haluskan tadi. Kita masukkan semua ya teman-teman. Di tahap ini untuk api kompornya kita kecilkan aja. Kita aduk-aduk hingga beras ketan dan santannya ini tercampur rata. Di tahap ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman hingga santannya ini meresap ke beras ketannya. Jadi kita aduk-aduk terus hingga adonannya menggumpal ya. Nah hasilnya seperti ini, aduk terus ya teman-teman, jangan ditinggal. Kelihatan teman-teman adonannya udah menggumpal seperti ini. Nah ini tandanya dodolnya udah mateng ya. Untuk ciri-cirinya di sini adonannya saat kita pegang nggak lengket di tangan dan sudah mengeluarkan minyak ya. Oke udah cukup ya. Matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat. Sekarang kita siapkan loyang. Untuk loyangnya sudah kita olesi dengan minyak goreng, kemudian kita alasi dengan daun pisang ya. Langsung aja kita masukkan adonan dodolnya. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 18 x 18, lalu kita ratakan sambil ditekan-tekan. Di sini saya gunakan sendok plastik biar lebih mudah nggak lengket ya. Nah ini udah rata, udah mulus seperti ini teman-teman. Kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Setelah dodolnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir aja ya dengan spatula biar mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin dodol beras ketan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal. Oke langsung aja dodolnya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Di sini saya potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Nah gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin dodol ketan yang satu ini. Dijamin resepnya anti gagal, cocok ya buat teman-teman cobain di rumah, buat disajikan di hari raya nanti.
Setelah dodolnya dipotong-potong, sekarang kita cobain dulu. Untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan ya, hasilnya cantik banget. Tekstur dodolnya lembut dan kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya pas, gurih, ada krenyes-krenyesnya. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.